Kalau dulu sih sebetulnya kita hanya menggunakan sebuah mindset berpikir yang paling sederhana. Dulu namanya kalau ke GKP itu namanya gereja kulon. Kalau yang ini namanya gereja wetan. Kalau kulon itu bahasa Betawinya di sebelah barat. Kalau wetan itu di sebelah timur. Kemudian kita punya dulu yang namanya langgar itu. Langgar itu di sebelah kidul atau di sebelah selatan. Nah, kalimat-kalimat itu kemudian disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Masa sih nanti kita masih, ya kalau di dalam sejarah kita selalu menyebutnya kita gereja wetan, di sana gereja kulon. Tapi karena ada saudara kita yang di Muslim itu, maka kemudian kita kan mesti menyebut lagi. Masa sih gereja wetan, gereja kulon, kan di sana bukan gereja waktu itu. Langgar, yang saya bilang kalau sholat jangan dilanggar, nanti marah kan? Kalau sholat dilanggar kan marah, maka diubah jadi musola. Nah kemudian di situ ada masjid dulu, masjid yang dulu masjidnya di sebelah sini. Ukurannya dulu itu segitiganya masih bagus gitu ya, segitiga hampir kayak sama kaki lah. Kalau sekarang itu karena masjidnya pindah turun ke bawah, kita masih ada segitiga tapi segitiga runcing lah bahasanya ya, segitiga runcing. Mengapa kita bilang segitiga? Karena kalau ditarik garis lurus ya memang seperti segitiga gitu. Nah, mengapa kita mengatakan segitiga emas? Karena secara umum di Indonesia itu kalau ada agama yang berbeda seolah-olah bahwa itu ada permusuhan. Kalau ada agama yang berbeda berdekatan, seolah-olah itu ada pertentangan. Ternyata di kami, di Kampung Sawah, justru ada gereja Kristen, ada gereja Katolik, ada masjid untuk umat Islam. Kami bersahabat. Kami punya komunikasi yang sama, kami punya kerukunan yang sama. Maka kami mengatakan bahwa ini posisi emas. Posisinya bentuknya segitiga. Maka kami menyebutnya dengan istilah segitiga emas. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun sebelum saya lahir. Sudah berlaku seperti itu. Sebelum saya lahir sudah ada. Istilah segitiga emas itu hanya kami menggunakan sebuah istilah yang semoga nuansa itu menjadi lebih gaung, lebih keren, dan mungkin lebih humanis ngomongnya, karena kita bilangnya segitiga emas. Karena emas itu kan kita tahu logam mulia. Kalau kita menyebut dengan kata segitiga emas, berarti ini adalah segitiga yang membawa pada sebuah konsep kemuliaan. Karena apa? Karena kami akur, karena kami rukun, karena kami bersaudara. Sementara secara garis besar kan di Indonesia tuh kalau udah bicara agama pasti agak sedikit berbau gitu ya. Saya nggak tahu berbau apa gitu, kalian tahu lah yang saya maksudkan itu. Tetapi kami di Kampung Sawah nggak ada urusan soal itu. Kami tetap baik-baik saja, kami tetap akur-akur saja, dan kami tetap rukun-rukun saja. Maka kemuliaan masyarakat Kampung Sawah kita bilang langsung lah segitiga emas, gold of triangle, bahasa kampungnya. Itu sudah berjalan ratusan tahun. Nah, kita posisi yang sekarang seperti saya misalnya, saya adalah generasi yang ya boleh mungkin dibilang saya generasi kelima. Sebagai orang yang ada di generasi kelima, tugas kami cuma merawat, tugas kami cuma menjaga. Kami tidak melakukan apa-apa karena sudah dilakukan terlebih dahulu oleh para leluhur. Pak Eko bilang mungkin kalau kemarin hadir sejak orok itu sudah begini adanya. Maka kalau sudah sejak orok begitu adanya, ya sejak mulai kami menginjak dewasa, kami menginjak masa tua, ya sudah kami menjaga, kami mempertahankan itu. Itu kira-kira. Saya mau tanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Boleh tolong dijelasin gimana perkembangan jumlah jemaat di gereja setiap tahun, dari tahun ke tahun? Ya, kalau pertumbuhan dari tahun ke tahun sih tidak terlalu signifikan, tetapi tetap ada.
Contoh misalnya sampai sekarang kita berada di 9.793 jamaah atau umat gitu. Sebelum-sebelumnya pasti akan berada di bawah itu. Nah, mungkin setiap bulan lah, setiap bulan itu setiap tahun itu lebih kurang ada sekitar 10 atau sampai 20-an jamaah baru. Skip sebentar ya, nanti bisa di itu ya.